Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih membahas tentang masalah salat bagi orang yang musafir. Dalam pertemuan yang lalu kita bahas bahwasanya apabila seseorang melakukan suatu perjalanan yang masafatul qasar, perjalanan yang jauh, maka dirukhsahkan untuk mengqasar rubaiyah, yaitu mengqasar salat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Abdullah bin Abbas, mereka berdua adalah termasuk daripada ulama, daripada kalangan sahabat. Beliau yagsurani wa yuftirani fi arbati burdin. Mereka itu mengqasar dan juga tidak berpuasa ketika sampai atau pada perjalanan 4 burud. Yang dimaksud 4 burud itu bagaimana? Arbatu burdin berarti di situ adalah sittata asyra farsakhan, 16 farsakh. 16 farsakh karena satu burud itu 4 farsakh. Ya, 4 farsakh. Jadi sittata asyara farsakhan, jadi 4 burud sama dengan 16 farsakh. Setiap satu farsakh itu adalah 3 mil. Satu farsakh 3 mil. Fahiyya thamaniya wa arba'una milan hashimiyah. 3 mil itu sama dengan 48 mil hashimiyah. Yang dimaksud itu Bani Hashim, ya, Bani Hashim. Wal mil 4,000 khatwah. Nah, lihatin di sini, ini penting ukuran seperti ini. Ya, jadi dalam pertemuan yang lalu kita bahas bahwasanya masafatul qasri, seseorang mendapatkan rukhsah untuk mengqasar daripada salat sudah sampai pada 16 farsakh. Sittata asyara farsakhan. Kemudian dalam riwayat itu bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, mereka mengqasar salat ketika sampai pada 4 burud. Arbatu burdin, 4 burud. Nah, 1 burud sama dengan 4 farsakh. Ya, 4 farsakh. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16 farsakh. 4 kali 4 sama dengan 16 farsakh. Oke. Nah, sekarang kita mau ingin tahu 1 farsakh itu berapa? 1 farsakh itu berapa? 1 farsakh adalah 3 mil atau dengan 48 mil Hashimiyah. Ketika Bani Hashim menjadi khalifah, ya, maka mereka menghitung yang dimaksud farsakh itu adalah 48 mil, ya, atau 3 mil secara umum. 1 farsakh 3 mil. 1 farsakh 3 mil atau 48 mil Hashimiyah. Begitu. 1 mil berapa? 1 mil, ya, 1 mil 4,000 khatwah. 1 mil itu adalah 4.000 langkah. Ya, 1 mil 4.000 khatwah, langkah. 1 khatwah, 1 langkah berapa? 1 langkah itu 3 telapak kaki. Ya, ente kalau melangkah, ente 1 kali langkah dihitung itu 3 telapak kaki. 1, 2, 3. Jadi langkah manusia, ya, langkahnya manusia itu berapa kaki? 3 kaki. 3 kaki. Paham nggak? Paham? 3 kaki. Ya. Fahiyya, ya, 12,000 qadam.
Jadi satu mil adalah arba'atu alaf khatwah. 1 mil yang ini nih. 1 mil yang ini. 1 mil kan 4.000 berapa? 3 mil kan? 1 farsakh 3 mil. 3 berapa? 1 farsakh sama 3 mil. 1 mil 4.000 khatwah. 4.000 dikali 3 sama dengan 12.000 khatwah. 12.000 khatwah. 12.000 langkah. Ya, 12.000 langkah. 12.000 ya. 12.000 itu satu milnya. Kalau 3 mil 13.000, berarti satu farsakh sama dengan 12.000 langkah. Satu farsakh sama dengan 12.000 langkah. Padahal di sini ada 16 farsakh. 16. 12.000 dikali 16 berapa? 12.000 dikali 16. 12.000 dikali 16. Ntar dulu sebelum kita hitung itu, kita hitung dulu pakai dhira'. Wabid dhira' adalah 6.000 dhira'. Ya. 6.000 dhira'. 6.000 dhira'. 6.000. Kembali kepada apa ini? Kembali kepada mil. Kembali kepada mil. Ya, sama dengan, jadi kita kembali kepada mil. Ya. Satu mil sama dengan 4.000 langkah, ya, sama dengan 16.000 dhira'. 16.000. Berarti, ya, lihatin sini. 16 berapa itu? 6.000 di 6.000 dhira'. 6.000 dhira'. Dhira'. 6.000 kan? Itu 2 3. Oh iya 6.000. Kayak 6 juta. Ini 12.000. 12.000. Banyak banget nolnya. 12 juta. Ini 12.000 dhira'. 12 berapa? 12. Satu langkah satu langkah 3 kaki, 3 apa namanya? 3 telapak kaki. Dalam 1 mil 4.000 khatwah. 4.000 kan? 4.000 langkah. Berarti dalam 1 farsakh sama dengan 12.000 langkah. Ya. Oke. 1 mil berapa dhira'? 6.000 dhira'. 1 mil sama dengan 6.000 dhira'. 6.000 dhira'. 1 dhira' sama dengan 24.000 apa kemarin? 24 isbu'. Apa namanya? Isbi' atau usbu'. Jari. 1 4 8 12 kemudian 16 20 24 satu apa namanya? Satu dhira' 24 usbu'. Latin sini. Jadi 1 mil sama dengan 6.000 dhira'. 1 mil 6.000 dhira'. Oke. Kalau 6.000 dhira' dikali berapa jadinya? 6.000 dikali 3 sama dengan berapa? 18.000 dhira'. 18.000 dhira' nih. Ini titiknya nih, koma. 18.000 dhira'. Kemudian tambah dikali 16.
karena 16 farsakh dikali 16. Berapa itu? 18 dikali 16. Nah, lo bisa sekolah nggak? Berapa itu 16? 8 kali 6 berapa? 288. Hah? 200. Ya, 288.000 zira. Ya. Ya, begitu Fa. Ingetin. Kali 16, kan kali 16 ini, 16 farsakh. Ya kan ya? Jadi kalau dihitung zira dalam masafatul qasri adalah 288 berapa? 288.000 zira. Satu zira itu satu meter segini ya. 1 meter segini. Satu zira berarti 1 meter itu berapa zira? 2 zira 1 jengkal. Ya, 1 zira 2 zira 1 jengkal itu 1 meter. Ya. 1 meter sama dengan 2 zira 1 jengkal. Ini 1 jengkal nih. Segini pas. 1 meter kan segini. Ini segini 1 meter. 1 zira 1 jengkal. Jadi 2 zira 1 jengkal itu 1 meter. Kalau 1 meter, kalau ukuran diukur, dimeterkan menjadi meteran, berapa itu? Berarti kurang lebih nih 1 zira itu kurang lebih 45 cm atau 40 cm. 40 cm. Ya. 40 cm kan? 40 tambah 40 80 satu gini berapa? 20 cm kan? Ya, 20 cm. Berarti 1 zira itu kurang lebih 40 cm. 1 zira sama dengan 40 cm. Lebih gampangnya, udah deh, lebih gampang dikit, lebih gampang langsung. 1 zira dibikin 50 cm, berarti 2 zira sama dengan 1 meter. Oke, 288 dibagi 2. Berapa? 144.000. 144.000. Berarti berapa kilo? 144 kilometer. Ya kan? Tapi tadi kan ada 20 meter, 20 cm. 20 nih. 20 cm dikali 288. Ya, apa namanya? Bukan. Dikali 144. Iya kan? Kan 20 cm. Setiap ini kan masih punya setengahnya. Masih kan kita hitungkan 1 zira 2 meter, 1 meter. 1 meter 2 zira. Padahal dalam ukuran 1 meter itu kurang lebih 2 zira 20 cm. Berarti masih ada 20 cm yang enggak kita hitung. Ya, itu berapa kali? Dikali 144. Jadi nanti dikurangin. Jadi 20 cm, 20 dikali 144. 20 dikali 144. Berapa? Ini 244 dikali 20. 2 kali 4 8. Ya, 2 kali 4 begitu. 288. Jadi 208.000 bukan 28.008 kan ada nolnya di sini. 2000 kan 0 ada nolnya berarti ya. Jadi 20.008 berarti 20. Kalau diambil 28 berapa? 144 diambil 28. Diambil 28.
14 diambil 8 berapa? 14 diambil 8. 7, 6, Ada. Kemudian 14 diambil 2. 13 diambil 2, 13 diambil 2, 11. Kurang lebih 116 kilo lah. Ya, satu farsahnya. Apanya masafatul qasrnya. Kalau sekarang kan hitungnya 84 kilo ya. 84 kilo baru masafatul qasr yang diperbolehkan untuk mengqasar salat. Gitu. Ukuran aslinya sita ta'asra farsakhan dhahaba. Ya, jadi 16 farsakh. Itu harus dihitung dengan cermat. 16 farsakh itu berapa kilo, berapa mil? 1 mil itu berapa kilo? Ya, karena yang dimaksud mil ini ya bukan kilometer, bukan. Mil ini mil ukuran orang-orang Arab sana. Bahwasanya dimaksud mil itu adalah 4.000 khatwah, 4.000 langkah, atau disebut dengan 6.000 zira'. 6.000 zira' gitu. Sehingga kalau di 16.000 berarti 288 zira' jadinya 288 zira'. Kemudian dan dimeterkan, dikurangi setengahnya 144 ribu meter. Ya, itu dikurangi dari 20 cm tadi. Ya, 20 cm ya, berapa? Berarti masih ada beberapa kilo yang belum dihitung. Iyalah, ya. 20. Kalau dalam 1 meter 5 berarti ya. 5. Berarti 5 dikali berapa itu? 5. Kan 5 kali 1 meter berarti 5 kali kan? 288 dibagi 5. Berapa itu? Ya, itu pengurangannya di situ. Nanti dikurangi 144 dikurangi itu ya kurang lebih 116 atau 84 kilo nantinya jadinya. Begitu. Tapi yang diperbolehkan untuk untuk qasar adalah fi safaril mubah, dalam perjalanan yang mubah. Ya, perjalanan yang mubah. Yang mubah itu bisa masuk kepada wajib, bisa masuk pada sunnah. Bukan sesuatu yang makruh, perjalanan yang makruh atau perjalanan yang diharamkan. Ketika perjalanan itu perjalanan yang diharamkan, maka tidak mendapatkan rukhsah untuk safar, untuk untuk qasar. Gimana maksudnya perjalanan itu? Perjalanan itu ada perjalanan yang taat, yang mubah. Dia mau mencari rizki, dia mau membayar hutang, ada wajib. Dia mau silaturahim, sunnah, ya kan? Sehingga perjalanan yang dimubahkan baik itu wajib ataupun sunnah, itu ya perjalanan yang kalau sudah tujuannya jauh, maka diperbolehkan untuk masafatul qasar, untuk qasar. Apabila perjalanan itu perjalanan yang haram atau makruh, maka tidak boleh. Seperti dia punya niat dari rumah untuk mencuri, ya, pergi ke Jakarta untuk menodong, bunuh orang. Ada safar al-ma'asiyah bis safar. Kalau seandainya dalam perjalanan ternyata dia niatnya baik. Jadi ada orang perjalanan itu, perjalanan dari rumah tujuannya baik. Ya, tujuannya baik. Ketika dalam perjalanan, jadi ada perjalanan taat, jadi perjalanan al-mubah. Perjalanan yang pertama adalah perjalanan mubah. Ini boleh untuk qasar. Oke. Mubah itu tadi mencakup wajib, mencakup sunnah, namanya mubah. Yang mubah aja boleh, apalagi yang wajib, apalagi yang sunnah, min aulawiyah. Ada perjalanan al-ma'siyah, mulai dari perjalanan dari rumah al-ma'siyah bis safar.
dari rumah dia niatnya jihad, maka tidak mendapatkan rukhsah untuk mengqasar. Ada al-ma'siyah fis safar. Tadinya taat ketika dalam perjalanan, tapi di tengah perjalanan maksiat di tengah perjalanan, ya. Maka mulai daripada ini tidak boleh qasar. Kalau seandainya di dalam perjalanan itu taubat, di sini taubat, berarti menjadi taat, ini menjadi taat. Baik itu ma'siyah bis safar atau ma'siyah fis safar, namanya ma'siyah fis safar, dalam perjalanan. Ketika dia taubat kepada Allah, yaudah aneh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan rukhsah lagi. Bagaimana kalau seandainya dari tempat taatnya, lihat di sini, dari tempat taatnya sampai tujuan, ya, sampai tujuan, kalau seandainya ada masafatul qasri, maka diperbolehkan untuk qasar. Tapi kalau seandainya kurang daripada masafatul qasr, maka tidak diperbolehkan untuk qasar. Paham? Ketika lebih, ya, dengan ukuran kilometernya, ya, farsaknya, maka diperbolehkan. Mulai dari taubatnya dia, taubatan nasuha, titik balik. Ini di sini maksiat, di sini nggak boleh. Ketika di sini taat, kemudian ada safar, maksiat fi safar, nggak boleh. Ketika dalam perjalanan dia taat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taat lagi, maka tidak diperbolehkan kecuali kalau memang perjalanan lebih daripada masafatul qasri. Begitu. Kalau orang selalu melakukan suatu perjalanan, selalu terus menerus perjalanan, maka al-afdal adalah al-itmam. Terus menerus melakukan perjalanan. Contoh supir antar provinsi, ya, Jawa Jakarta, Jakarta Jawa. Ini kan masafatul qasr. Setiap hari seperti itu. Boleh deh qasar, boleh saja. Lakin al-afdal al-itmam. Karena kalau seandainya dia setiap hari begitu, sholatnya 2 rakaat terus, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat terus seperti itu. Karena pagi perjalanan ke sono, ya ke sini nih, pagi ini kan ke sini, malam kan ke sini. Ya, kemudian sore benar jalan lagi ke sono. Terus seperti itu. Ya, jalan pagi, sehingga setiap hari melakukan suatu perjalanan. Boleh nggak mengqasar? Boleh. Lakin al-afdal, kita berbicara masalah afdalnya adalah afdalnya adalah al-itmam, adalah menyempurnakan sholat. Afdalnya seperti itu. Wa syartuhun niyatu fil ihrami wa tarku ma khalafa fid dawami. Syarat daripada al-qasar adalah niyatu fil ihram, niat di dalam takbiratul ihram. Niat qasar di dalam takbiratul ihram. Usalli fardadz zuhri qasran ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Usalli fardadz zuhri qasran. Boleh ditambahin usalli fardadz zuhri qasran rakaataini qasran. Boleh. Jadi niat di dalam takbiratul ihram, wajib niat ketika takbiratul ihram. Bagaimana niatnya? Usalli fardadz zuhri atau fardhal asri atau fardhal isya'i, karena di salat ini yang diperbolehkan untuk qasar. Ya, fardhal zuhri rak'ataini qasran ma'muman imaman atau lillahi ta'ala, langsung, ya. Paham enggak? Usalli fardhal zuhri atau fardhal asri fardhal isya'i rak'ataini qasran ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Faham? Jadi di dalam permasalahan sholat itu ada qasar sendiri, ada langsung di sekalian jamak. Jamak tidak harus qasar, qasar tidak harus jamak.
Itu suatu permasalahan yang berbeda. Tidak wajib dan tidak melazimkan harus digabungkan jadi satu. Begitu. Tidak harus orang yang mengqashar berarti jamak, orang yang menjamak berarti qashar, nggak harus. Suatu permasalahan yang berbeda. Di dalam masalah sholatul qashar, yang pertama adalah niat ketika takbiratul ihram. Usolli fardhu dzuhri, usolli fardhul asri, usolli fardhul isya'i, rak'ataini qashran. Faham? Nanti ketika nanti jamak takdim akan ada niatnya lagi. Bagaimana niatnya ketika jamak takdim? Insyaallah akan dijelaskan nanti. Kapan ini niat fil ihram? Ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram wajib untuk berniat salat qashar, wajib niat. Wa tarku ma khalafa fid dawami, dan meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan qashar fid dawami, dalam kelanjutan sholat tersebut. Seperti niat untuk menyempurnakan 4 rakaat lagi, atau mengikuti orang yang menjalankan sholat dengan sempurna walau lahdzah, nggak boleh. Jadi kalau seandainya orang itu sholat qashar, orang qashar harus di belakang orang qashar, atau salat sendiri. Kalau mau menjadi makmum, maka makmum dari imam yang qashar juga, ya, dari imam yang melakukan qashar. Orang makmum yang qashar tidak boleh mengikuti orang yang sempurna. Tidak boleh. Walau lahdzah, walaupun sebentar. Masalah salat zuhur di dalam masjid. Ya, ketika masuk masjid, imam di rakaat terakhir atau ketika tasyahudul akhir. Padahal imam itu salat sempurna. Kita datang mendapatkan imam dalam tasyahudul akhir. Kita mau qashar, nggak boleh mengikuti imam yang itmam tersebut. Faham? Kalau kita mau qasharlah bersama orang yang mengqashar, atau qasharlah dengan salat sendirian. Salat sendiri boleh, atau ngikuti orang yang qashar boleh. Tapi kalau qashar ngikutin orang yang sempurna tidak boleh. Tidak sah. Walau lahadzatan, walaupun sebentar. Dan juga persyaratannya harus mengetahui bahwasanya qashar itu diperbolehkan. Kalau seandainya dia sholat sembarangan, dia nggak tahu kalau diperbolehkan untuk qashar, nggak ngerti, nggak paham tentang sholat, nggak paham tentang qashar, tapi dia menjalankan qashar tersebut litala'ubi, karena bermain-main sesukanya dia, ya maka tidak sah sholatnya. Paham nih? Jadi itu kapan diperbolehkan untuk sholat jamak dan sholat qashar? Jadi ketika dalam suatu perjalanan, lihatin di sini, dalam suatu perjalanan, di dalam perjalanan itu yang penting adalah yang dituju. Yang dituju masalah gunung ke puncak. Puncak. Ketika tujuannya kurang lebih 84 kilo atau 144 kilo atau kurang lebih 116 kilo tadi itu, ya, sudah masuk pada masafatul qasri. Tujuannya, maksud tujuan. Yang penting tujuannya. Ente mau kemana? Saya mau ke Jawa, pulang kampung. Ya.
Gitu, pulang kampung, Yufa pulang kampung. Pulang kampung, ketika pulang kampung nih, Fa. Pulang kampung kan jauh. Dari sini ke Jakarta, Jawa, jauh. Perjalanan ada masafatul qasri. Ketika tujuannya sudah jauh, maka dari awal, dari mana diperbolehkan? Bukan ketika sampai 200 masafatul qasri 84 kilo, 116 kilo, bukan. Tapi mulai dari keluar daripada daerahnya. Kita punya daerah keluar daripada sur atau apa namanya benteng atau pagar batas wilayah kita, mulai dari situ diperbolehkan untuk mengqasar. Jadi nggak harus sampai kepada 244 kilo atau 84 kilo dulu baru kita qasar, enggak. Mulai dari keluar desa kita boleh qasar. Yang penting tujuannya. Tujuannya. Dari sini masalah lewat ini larangan selatan, kita lewat ke Gagak situ. Dia boleh jamak. Tapi tujuannya kemana? Bukan ke situ doang. Tujuannya mulai jauh. Jadi yang penting adalah tujuannya, bukan sampainya. Tujuannya dulu baru sudah diperbolehkan. Nggak harus sampai tujuan baru kita boleh qasar, enggak. Dalam perjalanan itu kita boleh qasar. Wa jaza an yajma'a bainal asraini fi waqti ihdadaini kal isya'aini. Dan diperbolehkan untuk menjamak. Nah, sekarang berbicara masalah jamak. Jamak ada dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Menggabungkan asar ke zuhur namanya jamak takdim. Menggabungkan waktu isya ke waktu maghrib namanya jamak takdim. Adapun menggabungkan salat zuhur ke asar, maghrib ke isya namanya jamak takhir. Ada jamak takhir, ada jamak takdim. Takdim itu mendahulukan, padahal waktunya salat asar belum masuk bagi orang lain. Tapi karena itu dalam perjalanan, ente menggabungkan waktu asar ke zuhur jadi sah. Kapan itu? Ketika dia sudah berniat untuk menggabungkan salat asar menjadi salat zuhur di waktu zuhur, maka dengan niat itu masuk waktu salat asar. Buat dia masuk waktu salat asar. Sehingga bagi orang yang menjamak diperbolehkan langsung salat asar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung menjamak salat asar boleh. Ya, kan sekarang baru jam 1, baru zuhur. Karena bagi orang ini waktu asarnya dia sudah datang. Meskipun waktu buat ente nggak datang, ente mukim, ente tidak berniat untuk jamak. Tapi orang yang niat untuk jamak dengan niat dia khala waktu salat, waktu salatil asar atau waktu salatil isya, dengan menjamak salat asar sudah masuk, isya buat orang tersebut sudah masuk, sehingga setelah salam langsung jangan salat isya, menjalankan salat asar diperbolehkan. Faham ini? Jadi wajaz an ijma' bain al-asrain. Al-asrain yang dimaksud adalah zuhur wal asr. Al-asrain ini yang dimaksud adalah zuhur wal asr. Jamak boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Fi waqti hadzaini, di waktu salah satu daripada keduanya. Ya, kalau zuhur dimajukan, kalau asar dimajukan ke zuhur berarti jamak takdim. Zuhur diundur di dalam waktu salat asar berarti jamak takhir. Kal isya'aini, seperti maghrib wal isya. Al isya'aini yang dimaksud adalah maghrib wal isya. Dalam perjalanan boleh untuk menjamak. Kalau jamak bagaimana? Kalau seandainya jamak usolli fardhu dzuhri jam'a taqdimin ma'al asri imaman lillahi ta'ala. Usolli fardhu dzuhri jam'a taqdim ma'al asr. Ya, kemudian
Kalau seandainya qasar langsung usolli fardhu dzuhri jama' taqdimil asr qasran ma'muman lillahi ta'ala. Jadi jama' takdim ini ada qasar sendiri. Kalau di qasar doang usolli fardhu dzuhri qasran. Kalau seandainya jama' takdimkan usolli fardhu dzuhri jama' takdimin mal asr, menjama' takdim untuk waktu salat asar, ya, qasran 2 rakaat. Menjama' takdim berarti memasukkan salatul asar ke waktu zuhur. Beda, paham kan? Qasar itu mengurangi salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau jama' itu berhubungan dengan waktu, menggabungkan 2 waktu dalam 1 waktu. Ya, yang tadinya zuhur wal asar ada waktunya sendiri, ya, kemudian digabungkan menjadi satu, menjadi salat menjadi waktu salah satunya, apakah waktu zuhur atau waktu asarnya. Paham ini ya? Paham enggak? Ada jama' takdim, ada jama' takhir. Kama yajuzul jam'u lil muqimi li matarin lakin ma taqdimi in matarat inda ibtida'il badiyah wa khadmiha wa fi ibtida'its tsaniyah liman yusalli ma jama'atin idza jaa min ba'idin majdan 'alal adza. Sebagaimana diperbolehkan untuk jama' takdim bagi orang yang mukim, enggak bepergian, rumahnya di samping masjid. Rumahnya di samping masjid, tetangga masjid, tapi boleh untuk jama'. Nggak kemana-mana dia pergi ke masjid doang. Ketika pergi di masjid 5 torin karena hujan lebat, datang sore-sore ke masjid, ternyata ketika waktu sholat maghrib hujan dengan lebat, ya. In matarat dengan syarat apabila hujannya itu indab tida'il badiyah, mulai dari permulaan sholat zuhur atau sholat maghrib yang pertama. Kan ada sholat, ada zuhur, ada sholat maghrib. Ini namanya sholat yang pertama. Zuhur pasangannya dengan asar, maghrib pasangannya dengan isya. Ini namanya sholat yang kedua. Paham ya? Ketika mulai sholat yang pertama pada hujan, in matarat indab tida'il badiyah, mulai udah hujan deras banget, pakai petir, wah, begitu, hujan, wa khatmiha wa fi ibtida'its tsaniyah. Ketika memulai yang kedua baru saat asar atau saat isya, mulai masih hujan. Hujan. Tadi udah jama' takdim, kemudian masuk saat yang kedua langsung di waktu maghrib itu langsung kita saat maghrib aja bareng-bareng kita jama' takdim, saudara-saudara. Jadi ketika qomat, makmum sudah mengumumkan para jamaah sekalian, karena ini hujan deras, sekalian kita jama' takdim. Wah, Ustaz, kan kita di rumah. Iya, dalam hukum fikih diperbolehkan. Begitu dong. Dalam hukum fikih, kapan itu Ustaz? Kalau kita mau sholat, ya, di saat yang pertama kita ini hujan deras. Kita niatnya, kita kan datang dari jauh tapi bukan tetangga rumah, bukan tetangga masjid. Jamin ba'idin, datang dari jauh. Kalau datang susah payah dengan hujan, kadang kepleset, ya, sehingga basah semuanya. Datang dari jauh ke masjid tersebut, kemudian dia jama' takdim. Dengan syarat ketika mulai yang pertama, saat yang pertama Allahu Akbar, niat saat yang pertama waktu hujan.
Ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, masih hujan. Lanjut salat yang kedua. Usalli fardal asri, usalli fardal isya'i. Ya kan? 4 rakaat yang mustaqbil berarti lillahi ta'ala atau ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salat. Setelah salat reda hujannya, lanjutkan. Yang penting ketika takbir masih dalam keadaan hujan. Kan wa khatmiha wa fi ibtida'i tsaniyah. Ketika mulai daripada pembukaan salat yang kedua masih dalam keadaan hujan, maka diperbolehkan untuk menjalankan jamak takdim tersebut. Liman yusalli ma jama'atin, ketika bagi orang yang salat berjamaah, idja min ba'idin, datang daripada jauh, ya datang ke masjid, datang dari jauh, nalal adza, dan dia mendapatkan kesusahan, mendapatkan gangguan ketika datang ke masjid. Ya, kehujanan lah, basah semuanya, atau masih tanah sehingga becek, ya takut jatuh. Maka orang seperti ini boleh jamak takdim. Nah, ketika jamak takdim apa syaratnya? Wa syartuhun niyatu fil ula wa ma rutiba mawal wila wa in tayammama. Yang pertama syarat daripada salat jamak takdim adalah an-niyatu fil ula, niat jamak di salat yang pertama. Ketika kita salat yang pertama di salat zuhur atau salat maghrib, kita niat jamak takdim, niat jamak takdim di salat yang pertama tersebut harus niat. An-niyatu fil ula, tidak wajib ketika takbiratul ihram, enggak wajib. Tapi ketika di masa salat yang pertama, meskipun walaupun qabla sebelum salam baru niat jamak takdim, boleh-boleh aja. Ya, sebelum salam baru niat jamak takdim boleh. Sebelum salam nih. Dari salat yang pertama sebelum salam, ya, sebelum salam niat jamak takdim sah. Boleh. Meskipun ketika di awal tadi belum punya niat untuk jamak. Ketika takbiratul ihram Allahu akbar belum punya niat jamak. Ya. Kemudian di tengah-tengah sholat baru ingat, oh iya saya sekarang dalam perjalanan. Saya ini hujan, dari tadi hujan terus. Masalan. Udah nih mau jamak takdim dah. Boleh. Dan niat saya berniat jamak takdim. Saya niat niat takdimul asr. Nawaitu takdim al-asr ila zuhur. Saya niat mentakdimkan asar ke waktu zuhur. Sah. Yang penting qabla salam, sebelum salam dia mengucapkan niat tersebut. Punya niat untuk menjamak. Faham ini? Berbeda dengan qashar. Kalau qashar niat ketika takbiratul ihram. Tapi kalau jamak takdim niat di salat yang pertama. Mulai dari awal sampai salam itu niat, itu namanya waktu niat jamak. Mau di rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat bahkan sebelum salam bahkan, maka diperbolehkan untuk niat menjamak takdim dari salat asar atau salat isya'nya ke waktu yang pertama tadi. Faham? Wa ma rutiba, dan tertib. Kalau jamak takdim wajib tertib. Jamak takdim wajib tertib. Tapi kalau jamak takhir tidak wajib tertib. Faham? Sholatnya nih, menjalankan sholatnya. Ketika jamak takdim wajib tertib. Zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Nggak boleh asar baru zuhur ketika jamak takdim. Ya, isya baru maghrib, nggak boleh. Ini kalau jamak takdim. Ketika jamak takhir ada niat, ada syaratnya nanti. Wal wila, dan disyaratkan harus wila, mualah. Apa itu maksudnya walah? Antara satu sholat dengan sholat yang lain tidak ada faslun tawil. Faslun tawil itu berapa? Biqadri rak'atain khafifatain. Sekadar 2 rakaat yang khafifatain. Orang sholat 2 rakaat itu berapa menit? Nah, sekadar segitu. Kalau seandainya dibuang-buang tuh waktu, tidak menjalankan sholat selanjutnya,
maka berarti habis kesempatan untuk menjamak sholat kedua ke sholat yang pertama tadi. Paham? Wain tayamama, meskipun dia tayamum itu buat satu fardu kan, tayamum buat satu fardu, maka ketika sholat yang pertama jamak takdim, kemudian mau sholat yang kedua tetap tayamum dulu. Antara tayamum jangan sampai memakan waktu qadra rak'atain khafifatain, 2 rakaat yang yang sangat ringan. Kalau memang lebih daripada waktu itu, maka tidak boleh untuk menjamak takdim. Wa in tayammama wal jamu bit taqdimi wa ta'khiri bihasabil arfaqi lil ma'dzuri. Mana yang lebih afdal, jamak takdim atau jamak takhir? Boleh keduanya. Ada yang mengatakan jamak takdim lebih afdal, ada yang mengatakan jamak takhir lebih afdal. Begitu. Yang mengatakan jamak takdim lebih afdal karena baratun lidzimmah, karena menyelesaikan tanggung jawab. Ini di sholat dulu, ini sudah asar nih, ini sholat maghrib, ini sholat isya, jadi nggak ada tanggungan, nggak ada beban lagi. Paham? Ada yang mengatakan jamak takhir lebih afdal. Kenapa? Karena menjalankan benar-benar pada waktunya. Zuhur telah berlalu, sekarang di waktu asar. Waktu zuhur dia pasti sah salat kita di waktu asar. Begitu, paham? Jadi boleh aja, boleh jamak takdim boleh, jamak takhir juga boleh. Namun lebih afdalnya bihasabil arfaqi lil ma'dzuri. Mana yang lebih gampang bagi orang yang perjalanan tersebut. Ente punya uzur, ente punya masafatul qasr, ente maunya bagaimana? Yang enak-enak aja. Udah dalam perjalanan udah ane mau jamak takhir aja dah. Terserah. Karena dia berhenti pada waktu zuhur, ya udah jamak takdim. Ketika berhenti di waktu waktu zuhur, jamak takdim. Ketika masih dalam perjalanan, ini jamak takhir, lebih gampang. Gitu. Enggak wajib harus jamak takdim, enggak wajib harus jamak takhir. Fi maradin qaulun huki wa qawi. Kalau dalam nazam yang lain, fi maradin qaulun jaliyun wa qawi. Ikhtaru Hamdun wa Yahyan Nawawi. Ada orang sakit, sakit boleh nggak jamak takdim? Boleh. Boleh. Jamak takdim boleh, jamak takhir juga boleh. Bagi orang yang sakit, ya kabar gembira bagi orang sakit, ya diperbolehkan untuk jamak, meskipun di rumah, jamak takdim atau jamak takhir. Fi maradin qaulun jaliyun wa qawi. Ada pendapat yang sangat jelas, pendapat yang sangat kuat. Pendapat ini dipilih oleh siapa? Hamdun, Al-Imam Hamdun. Wa Yahya Nawawi dan Al-Imam Nawawi. Karena dalam satu riwayat Rasulullah SAW itu menjamak sholat di kota Madinah tanpa ada ketakutan, tanpa ada hujan. Jamak aja. Hamdun al-Khitabi, namanya Hamdun itu al-Khitabi, wa Yahya Nawawi dan Imam Nawawi. Begitu juga Imam Mawardi dalam kitab Iqna' disebutkan begitu. Paham nggak? Jadi orang sakit, ya, yang rasanya malas untuk sholat, ya, apalagi lagi parah-parahnya, udah deh jamak takhir atau jamak takdim. Salat zuhur sekarang nih, udah sekarang zuhur sama asar sekalian. Jadi waktunya panjang banget sampai maghrib langsung isya, panjang banget sampai subuh sendiri. Sendiri kan masih ada waktu panjang, paham nggak? Jadi subuh sampai ke zuhur lumayan panjang, zuhur asar ke maghrib lumayan panjang juga, ya setengah hari itu. Maghrib isya
langsung masih punya waktu istirahat sampai subuh. Jadi istirahatnya lebih banyak. Diperbolehkan bagi orang yang memiliki sakit ya, sakit, bagi orang tersebut diperbolehkan untuk jamak takdim atau jamak takhir. Boleh, sah-sah aja, jangan keseringan. Begitu. Kalau nggak ada udzur sama sekali, boleh. Ini nggak ada udzur sama sekali. Rasulullah SAW anahu sallam jama'a bil Madinah min ghairi khaufin wala matarin, tanpa ada ketakutan, tanpa ada hujan, Rasul menjamak. Meskipun al-Imam Al-Imam Yahya Nawawi atau Imam Syafi'i mentafsirkan yang dimaksud Rasulullah SAW tidak ada kenapa-napa dalam keadaan sakit, sehingga ditafsirkan dalam keadaan sakit boleh jamak takdim. Kalau secara zahir hadis, hatta yang tidak punya sakit jamak takdim boleh-boleh saja. Dalam secara konteks hadisnya, ya, hatta nggak dalam keadaan sakit, ya, boleh-boleh saja di rumah. Yang penting jangan dibikin kebiasaan. Waduh, langsung aja dah jamak takdim, langsung aja dah, begitu ya begitu. Ini ya dulu alal jawaz. Tapi Al-Imam Nawawi mentafsirkan dari hadisnya Rasulullah, mengistimbatkan daripada hadis ini, yang dimaksud Rasulullah SAW menjamak itu dalam keadaan sakitnya. Ketika sakit, Rasulullah SAW menjamak takdim atau jamak takhir, sehingga diperbolehkan bagi orang yang sakit untuk menjamak takdim atau jamak takhir. Boleh-boleh saja. Ya, jadi itu meringankan. Ya. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Jangan permudah, jangan dipersulit. Ya. Kalau dia mau sholat per setiap waktu, istirahatnya sedikit. Maghrib baru sholat lagi. Begitu. Tapi kalau menjamak, lanjut. Istirahat tuh deh. Habis ini istirahat berapa jam tuh? Panjang banget. Dari subuh ke zuhur lumayan panjang. Dari zuhur plus asar langsung tancap sampai maghrib, lumayan istirahatnya. Cepat sembuh kalau begitu. Wallahu a'lamu bishawab. Babu salatul khauf. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan membahas salatul khauf, salat dalam keadaan ketakutan atau dalam keadaan perang. Bagaimana salatnya Rasulullah SAW dan bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam peperangan tersebut. Begitu. Wallahu a'lamu bishawab.